Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fisabila Rosyad. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan toxic positivity. Jadi, tidak hanya yang negatif, tapi ya, sesuatu hal yang positif itu juga bisa menjadi toxic dalam diri kita. Apa sih toxic yang positif itu? Nah, toxic positivity adalah merupakan fenomena psikologis. Ketika kapan? Ketika kita atau individu memaksa pikiran positif kita secara berlebihan dan menolak mengakui emosi yang negatif. Padahal kita tahu bahwa emosi negatif itu tidak selalu melulu jelek. Padahal kita perlu eh, emosi yang negatif, misalnya takut, sedih, itu adalah wajar sebagai bentuk pengalaman dari manusia. Nah, di sini fenomena ini semakin umum terlihat pada mahasiswa yang ingin terlihat eh, sempurna, terus terlihat selalu bahagia, itu biasanya terlihat pada kita temui pada mahasiswa, remaja, atau pekerja muda, atau orang yang baru masuk bekerja. Jadi, eh, keinginan untuk sempurna dalam suatu hal itu membuat atau bisa mengakibatkan yang namanya toxic positivity. Nah, ini banyak kita lihat di sosial media, di lingkungan kampus, di sekolahan, nah, di mana fenomena ini akan menekan yang namanya emosi negatif dan memaksa untuk kita bahagia, terutama dengan sistem di Indonesia salah satunya. Contohnya adalah seorang laki-laki itu tidak boleh menangis. Nah, padahal seorang laki-laki itu boleh meluapkan emosinya, emosi yang negatif, emosi yang sedih, ketidakberdayaan. Nah, itu diluapkan itu bisa. Ketika tidak bisa diluapkan, maka akan merasa bahwa kita tuh harus selalu positif dan harus yang selalu yang paling baik itu nanti akan berdampak ke secara psikologis. Nah, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan itu. Dampak psikologisnya apa terkait dengan pikiran kita? Yang pertama adalah bisa terjadi distorsi kognitif. Apa itu distorsi kognitif? Pengurangan, yaitu nanti bisa eh, emosi yang tertekan, emosi yang eh, rendah, kemudian nanti bisa menjadi pengalaman yang rasa bersalah saat mengalami emosi yang negatif. Jadi, ketika selalu ditekan, 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 lama-lama akan menjadi bom waktu ketika emosi itu sudah tidak terbendung, nanti akan mengalami emosi negatif yang sangat meluap-luap. Kemudian, pikiran yang bisa berlebihan, overthinking, dan tekanan internal atau dalam diri. Jadi, nanti seakan-akan dalam pikiran itu penuh dengan suara-suara, penuh dengan beban, padahal sebenarnya itu akibat dari hal-hal yang kecil-kecil yang dipikirkan. Apa dampak lainnya? Dampak lainnya selain dari pikiran adalah terkait dengan perasaan. Invalidasi emosi, di mana emosi itu tidak tervalidasi dengan baik. Kemudian bisa mengakibatkan tingkat kecemasan. Kita tahu bahwa eh, pada era digital ini semakin majunya perkembangan, tingkat kecemasan, depresi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian nanti akan muncul apa? Akan muncul lagi yang namanya perasaan terisolasi dan emosional yang lelah. Jadi tiba-tiba itu merasa lelah tanpa sebab, terus perasaan merasa terisolasi dari dunia luar, dari dunia sekitar. Nah, itu nanti akan menimbulkan dampak kepada psikologi seseorang perasaan. Dampak ini apabila nanti tidak diatasi dengan baik bisa mengakibatkan yang namanya gangguan jiwa. Jadi dari sesuatu hal yang positif yang berlebihan, lama-lama malah bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Contohnya, ketika perasaan terisolasi itu akan tumbuh semakin lama seseorang itu nanti akan yang namanya malas berinteraksi dengan orang lain,
malas untuk keluar dari kamar, keluar dengan rumah. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu mengisolasi diri. Ketika seseorang sudah mendapatkan dampak perasaan dan psikologisnya ke isolasi diri atau isolasi sosial, itu nanti apa yang terjadi? Seseorang bisa mengalami yang namanya halusinasi. Halusinasi itu mendengar suara-suara, penglihatan, peraba. Jadi ada 5 jenis. Jadi ada kesalahan di indera seseorang. Selain nanti orang yang isolasi sosial, selain mengalami halusinasi juga akan mengalami yang namanya resiko bunuh diri. Nah, fenomena resiko bunuh diri atau bunuh diri sekarang makin marak. Salah satunya apa? Karena depresi. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata di akhir-akhir ini. Kemudian, dampak lain selain dari perilaku, perasaan juga ada dampak eh, yang dari perilaku yang namanya adalah fake positivity, yaitu eh, perilaku positif yang palsu. Seakan-akan itu kita melakukan hal yang positif, padahal sebenarnya itu adalah positif yang palsu, positif yang dibuat-buat, positif yang tidak benar atau kurang benar. Di samping itu nanti bisa mengakibatkan seseorang yang menarik diri dari percakapan atau dari emosional. Jadi karena emosinya ditekan terus yang negatif tadi, akhirnya merasa paling betul, paling benar, paling baik. Nah, makanya akan terganggu yang tadi. Perasaan-perasaan nanti akan muncul dari perilaku. Terus akan memaksakan berpura-pura bahagia, berpura-pura baik-baik saja. Kalau ada masalah ditanya tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya banyak hal yang dipikirkan. Jadi kita bisa bisa lihat dari depan tadi pertama yang mengalami masalah adalah yang pertama adalah di pikiran. Ketika pikiran sudah mengalami masalah akan muncul atau mengakibatkan permasalahan yang namanya di perasaan. Ketika pikiran dan perasaan ada masalah, maka akan muncul yang namanya perilaku. Nanti kita kenal yang namanya teori Head Belief Model atau HBM. Itu salah satu teori bagaimana kita mengubah perilaku dari mindset kita. Nah, di sini ada teori yang spesifik terkait dengan itu toxic positivity. Yang pertama yaitu dari Aaron Beck, dia menjelaskan terkait dengan distorsi kognitif atau kesalahan kognitif atau pengetahuan. Kemudian dari James Lance dan Karen Bird yaitu dengan teori emosi. Dan yang ketiga ada teori neuroscience yaitu dari yang berkenal nanti berkaitan dengan eh, amigdala, prefrontal cortex, dan ACT. Nah, kita nanti akan membahas ini lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait dengan pembahasan yang sedikit, yang pertama terkait dengan tekanan sosial yang memperkuat toxic positivity. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa eh, seseorang yang menekan emosinya yang negatif untuk seolah-olah menjadi positif itu nanti bisa akan semakin terkuat atau semakin meningkat apabila ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini bisa muncul tidak hanya dari eh, sekeliling kita secara dunia nyata, tapi dunia maya atau sosial media juga bisa mengakibatkan tekanan sosial. Kemudian nanti bisa mengakibatkan distorsi pikiran, nanti penekanan emosi yang membebani otak. Nanti yang lama-lama seseorang itu bisa mudah lelah, padahal tidak tahu, tidak melakukan aktivitas yang berat, tiba-tiba mudah lelah, moodnya menjadi buruk. Terus nanti ada yang namanya konflik antar emosi yang nyata dan ekspresi sosial nanti saling eh, istilahnya bertengkar apakah ini baik atau tidak, sosialnya ekspresinya seperti apa, nanti dampaknya bisa menjadi isolasi sosial dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa di akhir kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama toxic positivity itu akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dan bisa mengendalikan emosi kita, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Supaya apa? Supaya balance emosi emosi kita.
Kemudian nanti emosi negatif itu penting untuk regulasi atau kehidupan kita. Kemudian tekanan sosial itu dapat memperkuat dari toxic positivity. Jadi kita harus bisa mempunyai coping yang adaptif terkait dengan stresor-stresor yang ada. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan toxic positivity. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.